Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasyatul Hilmi dari kelas 12 IPA 1 akan membacakan materi tentang permainan badminton. Sejarah permainan badminton. Permainan bulu tangkis berdasarkan sejarah berasal dari sebuah permainan yang bernama Pona dan berasal dari negara India. Kemudian dibawa oleh perwira tentara kerajaan Inggris yang pada saat itu menjajah di India. Permainan bulu tangkis dibawa ke Inggris untuk dikembangkan pada tahun 1873. Bulu tangkis dimainkan di taman istana milik Duke de Beaufort, yaitu di Badminton Club Center. Oleh karena itu, permainan ini juga disebut dengan permainan badminton. Badminton kemudian menjadi permainan yang berkembang di banyak negara. Permainan ini masuk di Indonesia dibawa oleh orang-orang Belanda pada tanggal 5 Juli 1934. Didirikan sebuah organisasi internasional yang mengatur kegiatan badminton, yaitu International Badminton Federation, IBF. Sejarah permainan bulu tangkis Indonesia yaitu diawali organisasi induk tingkat nasional yang disebut Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) pada tanggal 5 Mei 1951. Indonesia bergabung dengan IBF, maka Indonesia berhak untuk mengikuti pertandingan bulu tangkis internasional. Teknik dasar permainan badminton. A. Cara memegang raket yang benar. Sama seperti permainan raket lainnya, memiliki pegangan atau grip yang tepat dalam bulu tangkis sangat penting. Genggaman yang benar memungkinkan kamu untuk memiliki kontrol lebih dan membantu kamu untuk mengarahkan tembakan ke titik yang diinginkan. Beberapa teknik memegang raket yang dikenal antara lain American Grip. Teknik American Grip dapat dilakukan dengan cara memegang tangkai raket lalu memosisikan ibu jari dan telunjuk agar saling menempel atau bersentuh sehingga membuat bentuk huruf O. Backhand Grip dapat dilakukan dengan cara menggenggam tangkai raket lalu memosisikan ibu jari di belakang tangkai dan menekannya seolah-olah ibu jarilah yang menjadi penyokong raket. Forehand Grip menggunakan ibu jari sebagai penyokong utama. Teknik forehand grip menggunakan jari telunjuk, tengah manis, dan kelingking seperti penyokongnya. Umumnya, teknik dilakukan untuk gerakan permainan lincah. Kombinasi grip. Seperti namanya, teknik menggunakan berbagai jenis teknik pegangan yang ada. Cara melakukannya itu menggenggam raket seperti biasa lalu posisikan jari telunjuk ke arah ujung raket. B. Servis. Ada dua jenis servis yang digunakan. Yang pertama, servis atas. Servis atas dilakukan dengan cara memukul kok menggunakan raket yang posisinya di atas bahu atau kepala. Yang kedua, servis bawah. Servis bawah dilakukan dengan cara memukul kok menggunakan raket yang posisinya di bawah dada. C. Gerakan kaki. Beberapa tips untuk gerakan kaki yang baik. Yang pertama, selalu ingat titik awalmu. Yang kedua, bila ingin mundur, mundurlah 2-3 langkah. Yang ketiga, bergerak ke kanan atau kiri hanya 1 langkah. Yang keempat, maju hanya 2-3 langkah. Yang ke-D, sikap tubuh. Yang pertama, posisi menyerang. Untuk menyerahkan posisi menyerang, gerakan tubuhmu ke dekat garis-garis lapangan atau area serang dan lebarkan kuda-kuda. Setelah itu, empat kedua lenganmu untuk menyiapkan kekuatan dan daya pukul. Posisi bertahan. Untuk menerapkan posisi bertahan, kamu harus mengarahkan tubuhmu menghadap net dan memosisikan raket di depan pinggang atau perut. Yang ketiga, posisi melawan. Biasanya dilakukan ketika lawanmu tanpa ingin melakukan netting. Titik untuk mengantisipasi netting, kamu harus berada di dekat net. Setelah itu, raket perlu diposisikan di depan tubuhmu, sementara tubuhmu dimajukan agar kamu siap melakukan lompatan ke depan. E. Smash merupakan pukulan serangan terkuat yang terdapat di dalam permainan bulu tangkis. Teknik ini benar-benar men-smash ke arah area target atau lawan. Terdapat 3 tipe teknik smash. Yang pertama, forehand smash adalah pukulan fokus kuat yang dilakukan di atas kepala. Backhand smash
merupakan salah satu teknik yang paling sulit dilakukan di dalam permainan badminton, bahkan para profesional saja kesulitan melakukannya. Untuk melakukan teknik ini, kamu harus menggunakan teknik genggaman backhand grip, lalu melepaskan pukulan yang kuat. Jumping smash. Sebenarnya teknik ini merupakan teknik forehand smash yang dilakukan dengan lompatan saja, memukulnya masih sama dengan teknik forehand smash. Lob. Lob adalah pembalikan dari teknik drop shot. Apabila drop shot ditunjukkan agar lawan main terpaksa berpindah ke area depannya, lob membuat lawan main harus bergerak mundur ke area belakang. G. Netting. Untuk melakukan teknik ini, kamu harus berada di dekat net dan memantulkan kok di atasnya secara tepat di titik nantinya kok akan jatuh di dekat net area lawan. Aturan dalam permainan badminton. Jumlah pemain yang ada di dalam permainan bulu tangkis dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tunggal, 1 lawan 1, dan bisa dimainkan oleh putra ataupun putri. Ganda 1, tim terdiri dari 2 orang dan bisa dimainkan putra atau putri. Ganda campuran, 1 tim terdiri dari 2 orang, 1 putra dan 1 putri. Penentuan awal permainan. Pertandingan bulu tangkis akan diawali dengan undian, yakni dengan menggunakan metode lempar poin dilakukan oleh wasit pada area tersebut, dilakukan dengan tujuan untuk menentukan pemain mana yang harus melakukan servis pertama. Perhitungan skor. Penentuan kemenangan di dalam pertandingan bulu tangkis biasanya menggunakan sistem best of 3 atau permainan 2 babak. Jadi permainan bulu tangkis ini bisa langsung sebanyak 2 hingga 3 babak. Apabila ada pemain yang memenangkan 2 set berturut-turut, maka babak di ketiga tidak dilakukan. Pada saatnya pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan 21 terlebih dahulu. Apabila terjadi kedudukan seimbang di skor 20 dan 20, maka pertandingan dilanjutkan sehingga salah satu tim unggul dengan selisih 2 poin. Pelanggaran. Berikut adalah beberapa hal yang termasuk dalam pelanggaran dari permainan badminton. Yang pertama, kok menyangkut di bagian net. Yang kedua, raket menyentuh net ketika memukul kok. Yang ketiga, ketika melakukan pukulan record lewat net dan masuk ke dalam area lawan yang sudah dipukul tetapi jatuh di area luar lapangan lawan. Yang keempat, pemain menginjak garis batas lapangan saat melakukan atau menerima servis. Yang kelima, kok jatuh di luar lapangan atau melewati net. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.